narasumber kita. Dan sebelumnya perkenalan dulu nama aku sebagai host, nama aku Tiara Aulia Purnama dan kenalin dong gitu kakak. Oke, hai semuanya, perkenalkan saya Gadis Patricia sebagai narasumber. Hai semuanya. Hai. Nama aku Imelda Duraidani sebagai narasumber. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Zaridal Rajwan Iqbal sebagai narasumber. Oke, jadi aku bakal mulai dong pertanyaannya ya kak. Oke, baik. Buat kak Gadis, aku pengen nanya sih, analisis pasar itu sebelum kita mulai bisnis apa penting banget? Oke, baik, pertanyaan yang menarik. Sebenarnya kalau ditanya itu analisis pasar penting atau enggaknya sih, menurut saya analisis pasar itu sangat penting ya. Karena dari situ kita tahu siapa target dan apa yang mereka butuhkan saat ini. Ya, pokoknya aku sedikit ya. Oke, kak Gadis. Aku setuju banget sama Kak Gadis karena banyak yang gagal karena langsung jualan tanpa ngerti pasar dulu gitu. Nah, Jadinya benar banget sih kan. Jadi produknya itu gak nyambung sama kebutuhan orang lain gitu. Nah, benar tuh kata Kak Gadis sama Kak Imelda, sebelum kita mulai bisnis itu alangkah baiknya kita analisis pasarnya dulu. Bagaimana pasar itu bisa berjalan dengan lancar, gimana targetnya, gitu. Dan untuk pertanyaan selanjutnya nih, buat Kak Zalika, langkah pertama dalam menganalisis pasar itu gimana ya? Nah, yang pertama tentuin target pasar, misalnya mau jual ke anak muda atau mahasiswa dan atau ibu rumah tangga. Nah, sedikit tambahan ya Kak. Oke. Untuk yang kedua, pastikan kita harus lihat kompetitor. Jadi jangan cuma fokus ke diri sendiri, kita juga harus lihat pesaing-pesaing kita di luar sana sih Kak. Betul banget nih, yang apalagi pada nonton, kita harus lihat dulu target pasar kita siapa, kita mau jual apa, target pasar kita siapa, gitu. Ya, benar banget sih. Benar banget ya Kak, benar banget. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya nih, kalau misalnya soal kompetitor tuh harus ditakutin atau gimana sih? Ini buat Kak Imelda. Kak Imelda cantik banget. Oh my God, terima kasih. Kak Ganjas juga ya kita. Terima kasih. Kak Zalika juga. Oke, silakan Kak. Aku jawab ya. Menurut aku itu justru jangan takut ya kalau soal kompetitor itu, karena kompetitor itu menurut aku bisa jadi bahan belajar kita. Jadi jadi kita tuh bisa lihat apa yang mereka butuhin dengan baik dan apa yang bisa kita perbaiki nantinya. Oke, Benar banget. Jadi bukan saingan doang, tapi juga guru secara nggak langsung. Nah, bener banget nih guys, kan kita masih ngeliat ada dua perusahaan yang lagi meeting atau lagi ngopi bareng atau lagi ngebahas bisnis mereka. Itu mereka tuh lagi sedang mengajar atau lagi nanya beri contoh. atau kalau kita bisa bilang konsultasi. Benar banget sih guys. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya nih, gimana sih cara kita tahu apa yang lagi dibutuhin sama pasar-pasar sekarang? Boleh Kak Gadis nih? Oke, aku jawab. Kalau ditanya untuk tahu dibutuhkan apa yang dibutuhkan pasar itu, mungkin pertama kita bisa mulai dari analisis atau survei kecil ya guys. Bisa tanya ke teman-teman atau lihat tren-tren yang ada di media sosial sih guys. Ya bahkan kadang aku juga lihat dari komentar dari sosmed ya, kayak Instagram atau TikTok juga bisa jadi insight buat perusahaan tersebut. Ya, Jadi kadang orang tuh langsung jujur gitu di komentar itu. Ya, benar banget sih Kak. Apalagi kalau misalnya zaman 2020 nih, banyak banget loh Kak yang udah pakai sosmed, bahkan anak-anak di bawah umur udah punya akun TikTok kalau masih mulai, jadi kayak Jangan mau kalah. jangan mau kalah sih Kak. Yang penting itu kita tuh harus tahu apa aja yang lagi tren, jadi kita bakal nggak bisa kita ngebanding apa mengikuti. Iya, benar banget. Iya banget. Berarti kita harus aktif media sosial ya. Iya, benar banget Kak. Sedikit tambahan ya, mungkin kalau ditanya harus enggaknya kita punya sosial media, menurut aku sih itu harus dan wajib banget ya guys, karena sekarang hampir semua orang tuh punya sosial media ya guys. Nah, yang aku bilangin tadi tuh ya guys, bahkan anak di bawah umur pun udah punya akun Iya, TikTok. benar banget sih. Oke, untuk pertanyaan terakhir nih, apa sih Kak tips efektif buat kita menganalisis pasar? Pertanyaan aku buat Kak Imelda nih. Menurut aku ya, menurut aku tuh yang pertama jangan asal ikut tren, karena zaman sekarang itu banyak banget yang FOMO, bukan FOMO apapun, semuanya FOMO ya. Iya, bener. Terus juga kedua itu pastikan sesuai sama produk yang kita jual. Betul banget. Dan konsisten belajar dari feedback pelanggan. Benar. Benar banget. Oke, mungkin terakhir ya,
riset ya guys, karena lewat riset itu walaupun kelihatannya simpel, tapi kita bisa tahu semua yang kita butuhkan atau perlukan saat ini sih. Nah, bener banget tuh ya guys. Apa yang udah narasumber kita bicarakan nih, terima kasih banget untuk Ya, sama-sama. Aduh, udah dapat kesini loh. Nah, untuk ini podcast kita hari ini kita udah dibahas analisis pasar. Semoga kalian suka sama video kita dan teredukasi. Terima kasih semuanya. Bye bye. Bye. One is the loneliest number that you'll